Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama Head of Research Pandin Sekuritas, Mas Niko Lawrence. Selamat pagi, Mas Niko. Selamat pagi, Mbak. Ya, indeks kita dibuka di zona hijau pada pagi hari ini. Ada sentimen yang memang mendorong indeks kita atau secara teknikal saja ini berada di zona hijau? Iya, menurut kita lebih ke temporary ya, karena sebenarnya kan kalau kita lihat buat di Jumat kemarin di US itu pasarnya ditutupnya melemah. Jadi concern dari regional ini mainly yang dari US itu adalah dari sisi concern di saham teknologi ya. Jadi kalau kita lihat kan valuasi currently udah cukup mahal. Dan ibaratnya tuh ada beberapa option buat ke saham teknologi, baik saham, indeks, ataupun ETF, itu udah expired. Jadi itu pressure buat dari sisi sahamnya. Lalu kalau dari global itu, investor tuh currently lagi mewaspadai buat yang jumlah kasus baru ya. Karena kita tahu kan buat yang kayak dalam tanggal 3 hari belakangan, itu kasus baru di global itu udah di atas 300.000. Padahal sebenarnya in average rata-rata itu di bawah 300.000. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern dari sisi investor. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat di Eropa ya Mbak ya. Jadi kalau di Eropa itu di jumlah kasus baru, khususnya kayak di UK dan juga di Prancis, itu lagi tinggi-tingginya. Apalagi kalau lihat di Prancis itu adalah all time high. Makanya itu yang sebenarnya jadi concern buat investor. Jadi survei yang dilakukan buat beberapa ekonom di Eropa, 37 dari 41 yang disurvei menyatakan bahwa most likely buat dari peningkatan kasus baru ini yang menjadi resiko paling besar buat perbaikan ekonomi. Jadi mereka merevisi turun kemarin pertumbuhan di kuartal 3 yang nantinya itu sebelumnya itu 4% kontraksinya, cuma nanti di kuartal 3 dengan adanya peningkatan kasus baru ini direvisi turun menjadi kontraksinya jadi minus 4,5%. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern di regional. Artinya memang kemungkinan untuk terkoreksi sepanjang hari ini masih sangat besar, Mas Niko? Betul, kalau kita lihat sebenarnya masih sangat besar ya buat hari ini ya. Karena walaupun sebenarnya kita tahu ya hari ini kan ada berita positif yang dari TikTok ya. Jadi itu kayak sedikit mengurangi tensi antara US dan juga China. Karena bisa dibilang dengan adanya masuk Oracle, ini bisa dibilang akan support buat nanti aplikasi TikTok ke depannya jadi mereka tetap bisa diizinkan. Cuman kalau kita lihat buat dari marketnya pressure-nya masih tinggi sih ya. Jadi kita tahu bahwa kalau di regional itu ada korelasi yang positif antara foreign inflow sama rendahnya jumlah kasus baru. Jadi kalau kita lihat di Eropa belakangan kayak Eropa, South Korea, China, Jepang gitu ya. Dengan kasus baru yang benar-benar kurvanya udah mulai flattening, itu inflow-nya kerasa banget dari sisi foreign-nya. Cuman kalau kita lihat buat Indonesia, kemarin kan kita all time high ya. 4.168 kasus. Jadi itu yang sebenarnya bikin pressure buat investor bahwa recovery buat di Indonesia di third quarter dan juga fourth quarter ini benar-benar akan berjalan sangat pelan dan juga gradual. Sentimen COVID ini masih menjadi sentimen utama dalam mempengaruhi indeks kita dan juga indeks global. Mas Niko, untuk rekomendasi saham hari ini apa saja? Iya, kalau ibaratnya buat dari long term wise, kita prefer tetap dari sisi defensif ya. Karena kan currently kita lihat market itu kayaknya tone-nya nggak kayak di awal-awal kemarin recovery di bulan Juni atau Juli ya. Pressure-nya sekarang itu bahwa perbaikan ekonominya itu masih sangat lemah. Jadi kalau market downturn lagi kayak gini, ini yang kita lihat tuh sebenarnya yang defensif tuh lebih kuat. Yang ibaratnya punya neraca yang positif atau tingkat utang rendah tuh lebih bisa perform dibandingkan saham-saham yang sebenarnya lebih cyclical stock. Jadi apa saja itu, Mas Niko? Kenapa, sorry? Apa saja, dari sektor apa saja dan saham apa saja? Kalau kita bilang banking, consumer, dan juga telekomunikasi ya. Dari banking kita rekomennya BCA dan juga Mandiri. Buat di consumer kita prefer buat selected ya, itu ICBP dan juga Unilever. Buat telco kita masih favorable buat di Telkom ya. Itu yang menurut kita sentimennya harusnya positif ya. Oke, itu dia rekomendasinya. Mohon maaf kita waktunya terbatas. Terima kasih Mas Niko telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Head of Research Pandin Sekuritas Niko Lawrence.